Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau membahas tentang sistem manajemen lingkungan atau bisa disebut dengan ISO. Jadi, sebelumnya kalian tahu nggak apa itu ISO? Enggak pernah dengar. Emang ISO itu apa? Wah, banyak sekali ya. Ternyata teman-teman kita yang belum tahu apa itu ISO. Jadi, di sini saya Siska Femira Rahmi akan menjelaskan apa itu ISO. Nah, sistem manajemen lingkungan atau yang disebut dengan ISO itu merupakan sistem perusahaan yang berfungsi untuk memastikan produk yang dihasilkan dan proses yang digunakan telah memenuhi komitmennya kepada lingkungan. Atau dengan kata lain, sistem manajemen lingkungan itu merupakan sistem yang berencana untuk menjadwalkan, menerapkan, dan memantau seluruh kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lingkungan. Nah, baik, saya Anjali Sara akan menjelaskan tujuan dari sistem manajemen lingkungan. Yang pertama itu adalah mendorong upaya dan melakukan pendekatan untuk pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kualitas pengelolaannya diseragamkan pada ruang lingkup global. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan organisasi untuk memperbaiki kualitas dan kinerja lingkungan hidup dan sumber daya alamnya. Yang ketiga, memberikan kemampuan dan fasilitas pada kegiatan ekonomi maupun industri sehingga tidak mengalami rintangan dalam suatu usaha. Nah, saya Melisa Putri akan mencoba menjelaskan apa itu manfaat dari sistem manajemen lingkungan atau bisa disebut juga sebagai ISO. Yang pertama itu meningkatkan kredibilitas perusahaan. Jika konsumen mengetahui bahwa perusahaan tersebut memiliki sertifikat tersebut, konsumen tidak akan ragu untuk membeli ataupun menggunakan produk dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu jaminan atas kualitas. Kualitas produk dipercaya oleh konsumen, maka konsumen tidak akan ragu untuk mengordernya kembali. Yang ketiga ada hemat biaya. Ketika standar ISO telah diberlakukan pada perusahaan, maka mudah bagi perusahaan untuk tanggap dan cepat dalam melakukan evaluasi kinerja karyawan. Selanjutnya ada kinerja karyawan menjadi optimal jika sebuah perusahaan telah menetapkan standar ISO. Kinerja karyawan secara menyeluruh akan mengikuti standar tersebut. Nah, yang terakhir ada meningkatkan citra perusahaan. Salah satu keuntungan yang pasti didapatkan perusahaan ketika menetapkan standar ISO adalah brand image perusahaan menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada 6 prinsip sistem manajemen lingkungan. Yang pertama itu ada kebijakan lingkungan. Dan jadi dalam sistem manajemen lingkungan harus adanya kebijakan yang dapat dibuat, yang harus terdokumentasi dan dapat dikomunikasikan kepada masyarakat sekitar. Yang kedua itu ada perencanaan. Jadi dalam suatu kebijakan itu perlu adanya perencanaan agar segala sesuatu itu sesuai dengan harapan. Yang ketiga itu ada implementasi dan operasi. Jadi di sini itu segala programnya itu sudah diterapkan. Yang keempat ada pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Jadi di sini itu perlu adanya pengecekan secara teratur untuk memantau dan mengukur karakteristik prosedur dalam penanganan situasi yang akan terjadi. Yang kelima itu ada tinjauan ulang manajemen. Jadi di sini itu sudah diterapkan perlu untuk memastikan bahwa program tersebut sudah sesuai atau sudah cukup dan apakah efektif dalam menghadapi resiko dan perubahan yang akan terjadi. Yang keenam itu ada perubahan berkelanjutan. Jadi di sini itu tujuannya jelas agar perusahaan atau organisasi terus melakukan perbaikan atau perubahan berkelanjutan agar resiko-risiko yang akan muncul dapat terminimalisir lebih baik. Nah, ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dan diikuti secara teratur agar implementasi ISO ini dapat berjalan dengan optimal. Yang pertama itu membangun kesadaran. Nah, pada proses tahap ini, dalam prosesnya, pembangunan kesadaran itu dapat dilakukan dengan pelatihan yang terpisah menurut kebutuhan manajemen. Kelompok manajemen itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama itu kelompok manajemen tingkat atas, kelompok manajemen tingkat menengah, dan staff. Yang kedua itu ada tahap pengembangan kebijakan. Langkah selanjutnya adalah pengembangan kebijakan yang terintegrasi, terutama pada persoalan kualitas lingkungan, perlindungan, kesehatan,
kesehatan, jaminan, keamanan informasi, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga itu ada analisa dan identifikasi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi, menganalisa, dan membandingkan tingkat kepatuhan organisasi terhadap sistem yang ada sesuai dengan standar persyaratan di bawah IMS. Yang keempat itu ada kepemilikan dokumentasi. Organisasi harus memiliki dokumentasi tentang proses pemenuhan syarat seperti instruksi pekerjaan, prosedur yang tersistemasi, dan keterkaitan antar setiap aspek organisasi yang sesuai dengan standar. Yang kelima itu ada dokumentasi implementasi, yang mana dokumentasikan pula mengimplementasi setiap syarat-syarat tersebut pada setiap bidang atau divisi yang ada di organisasi beserta dengan kegiatannya masing-masing. Yang keenam itu ada sistem audit internal. Ada sistem audit ini menjadi hal yang selanjutnya yang paling disoroti untuk proses implementasinya. Aspek ini sangat penting dan perlu diperkuat, terlebih dalam penerapan tindakan korektif pada setiap dokumen yang sangat penting untuk berbagai pengembangan. Yang ketujuh itu ada tinjau kebijakan manajemen. Pada tahap ini, manajemen tingkat atas itu harus meninjau beragam aspek bisnis resmi di organisasinya. Ada beberapa aspek. Yang pertama itu kebijakan, tujuan, hasil audit internal, hasil proses kinerja, hasil interaksi dengan konsumen, status kepatuhan hukum, hingga hasil penilaian risiko. Yang kedelapan itu ada analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan itu pada program prasertifikasi resmi itu sebaiknya dilakukan untuk membantu efektivitas dan kepatuhan implementasi sistem pada sebuah organisasi. Dan yang terakhir itu tahap yang terakhir adalah audit sertifikasi akhir. Nah, pada tahap ini organisasi juga harus siap untuk audit sertifikasi akhir. Organisasi harus siap pula untuk menyediakan hasil audit analisis kesenjangan yang dilakukan pada tahap terakhir dan memastikan bahwa semua ketidaksesuaian telah disikapi dengan tindakan korektif. Nah, gimana kawan-kawan? Udah ada gambaran kan tentang apa itu ISO? Nah, jadi seberapa penting sih sebenarnya ISO itu untuk sebuah perusahaan? Jadi secara garis besar, sertifikasi ISO itu merupakan sebuah sistem manajemen untuk mengukur kualitas atau mutu suatu perusahaan. Nah, hal ini bertujuan untuk melihat seberapa kredibilitas perusahaan tersebut untuk mampu bersaing secara global. Nah, jika sebuah perusahaan memiliki sertifikasi tersebut, maka akan lebih mudah tuh untuk bersaing dengan dalam kompetisi pasar-pasar internasional. Nah, jadi itu tadi sekilas pembahasan tentang sistem manajemen lingkungan atau disebut dengan ISO dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.